Halo, selamat pagi anak-anakku. Salam olahraga, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi dengan Pak Guru Willy. Di pertemuan kali ini, pelajaran 7, aktivitas di air. Nah, materi minggu lalu ya, kita sudah menjelaskan, kita sudah belajar tentang gerak berirama. Gerak berirama dengan menggunakan musik atau ketukan. Nah, di pertemuan kali ini adalah kita akan mempelajari tentang aktivitas di air. Nah, apa aktivitas di air itu? Pasti kalian sudah mengetahuinya. Renang, mandi-mandi di pantai. Nah, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, mari Pak Guru mengajak adik-adik kelas 1 untuk mengawali kegiatan ini dengan berdoa. Nah, mari kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebentar Pak Guru akan menjelaskan. Kalian membuka buku paket pelajaran 7, aktivitas di air. Nah, Pak Guru harap yang belum mengumpulkan tugas segera mengirimkan ke Pak Guru atau bisa mengumpulkan tugas di loket di sekolah. Nah, mari kita menyiapkan diri untuk memulai materi kita. Nah, sebelum kita memulai materi kita, mari kita terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran kita. Nah, setelah mempelajari pelajaran ini, kamu dapat yang pertama, mengenal tempat berbahaya di sekitar kolam renang. Nah, mengenal tempat berbahaya di sekitar kolam renang itu, ya. Yang kedua adalah masuk dan keluar kolam renang. Yang ketiga adalah berjalan di tempat yang dangkal. Yang keempat adalah mengapung di permukaan air. Yang kelima adalah renang termasuk olahraga yang menyenangkan. Ya. Nah, di sini sebelum kita masuk materi, kita mengetahui pengertian aktivitas di air. Nah, Pak Guru akan membacakan aktivitas di air adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan air. Nah, segala kegiatan itu yang berhubungan dengan air. Nah, contohnya seperti olahraga renang, ya, polo air, loncat indah, berselancar, dan sebagainya. Nah, ini contoh dari olahraga renang. Nah, ini olahraga renang gambarnya di sini. Olahraga renang dilakukan di kolam renang yang dangkal. Kalau untuk kalian kelas 1 jangan pernah melakukan renang di tempat yang dalam, di laut, ya ataupun di sungai karena itu membahayakan kalian. Nah, ini loncat indah. Nah, loncat indah seperti ini. Gambar ini yang Pak Guru tunjukkan. Ini adalah loncat indah. Jadi, loncat indah itu olahraga air juga. Tapi mereka meloncat dari atas ketinggian hingga sampai jatuh di air laut dengan posisi kepala duluan ya. Yang berikut adalah olahraga berselancar. Nah, ini yang disebut dengan olahraga berselancar. Seperti di pantai itu dominan dilakukan di pantai dengan ombak yang tinggi. Nah, ini biasa orang-orang Eropa sering melakukan olahraga ini di Bali atau di
manapun yang mereka berada di pantai ini. Nah, itu adalah pengertian di air. Nah, kita akan lanjut dengan manfaat dari aktivitas di air. Apa manfaatnya? Mari kita bahas. Nah, manfaat aktivitas di air adalah yang pertama, mengurangi risiko timbulnya diabetes. Nah, yang kedua adalah mengurangi risiko timbulnya tekanan darah tinggi. Yang ketiga adalah membantu mengurangi tekanan darah pada orang pengidap tekanan darah tinggi. Ini. Yang keempat adalah mengendalikan berat badan. Yang kelima adalah membantu membangun dan memelihara tulang, otot, dan sandi yang sehat. Yang keenam adalah tubuh menjadi langsing dan bebas dari racun. Yang ketujuh adalah menghilangkan stres dan menyeimbangkan cairan tubuh. Nah, Pak Guru akan menjelaskan satu persatu yang singkat. Nah, mengurangi risiko timbulnya diabetes. Nah, dengan melakukan renang, seluruh anggota tubuh kamu bergerak. Nah, itu juga sudah termasuk dalam mengurangi risiko timbulnya diabetes. Yang berikut adalah mengurangi risiko timbulnya tekanan darah tinggi. Nah, pada saat kalian darah tinggi, terlalu banyak pikiran, coba kalian melakukan renang. Nah, itu juga mencegah tekanan darah tinggi dari adik-adik. Nah, membantu mengurangi tekanan darah pada orang pengidap tekanan darah tinggi. Nah, seperti yang tadi sudah Pak Guru jelaskan di poin berikut, bahwa seseorang yang sering mengidap tekanan darah tinggi, ya, terlalu banyak pikiran, ya, dengan olahraga di air, aktivitas di air, maka aktivitas di air juga membantu mengurangi atau menghilangkan tekanan darah tinggi. Nah, yang berikut adalah membantu mengendalikan berat badan. Nah, pada saat kalian berenang, ya, anggota seluruh tubuh kalian yang berfungsi untuk aktivitas di dalam air. Nah, dengan melakukan hal setiap hari, maka berat badan kalian akan semakin menurun. Nah, yang berikut adalah membantu membangun dan memelihara tulang otot dan sendi yang sehat. Nah, yang artinya dengan kalian renang juga otomatis daerah atau bagian tubuh kalian yang bekerja, yaitu tangan, kepala, kaki, tungkai, kaki, ya, tungkai itu nama lain dari kaki. Nah, jadi itu yang sering bergerak, maka dia membantu memelihara tulang dan otot sendi yang sehat agar tidak kaku. Nah, tubuh menjadi langsing dan bebas dari racun. Nah, ini ketika kalian badannya gede banget gitu, besar. Nah, kalian renang, ya, dan itu juga sudah termasuk dalam mengurangi badan kalian untuk menjadi langsing dan bagus atau kurus. Nah, menghilangkan stres dan menyeimbangkan cairan tubuh. Nah, melalui olahraga renang atau manfaat di air, aktivitas di air, kalian pasti diri kalian akan mengurangi keadaan stres, menyeimbangkan cairan tubuh. Nah, kita berpindah ke yang berikut adalah, nah, di buku ini, ya, guru sudah fotokan buku. Di sini mari kita bahas. Olahraga renang menjadikan badan semua persendian menjadi lentur. Lengan, leher, bau, pinggul, badan menjadi ramping. Ayo, mari renang. Nah, dengan melakukan renang, ya, ia melatih kekuatan otot leher, otot badan, tangan agar menjadi lebih baik. Nah, kamu tidak boleh belajar renang sendirian. Nah, ini yang harus
kamu lakukan. Nah, pada saat melakukan renang, kamu tidak boleh, kamu dilarang untuk melakukan renang sendirian, apalagi di pantai, di sungai yang dalam, karena itu mengakibatkan bahaya atau akibat fatal bagi dirimu. Nah, kamu harus ditemani dengan gurumu atau orang tua, ya. Nah, jangan belajar berenang di tempat sembarangan, jangan berenang di sungai, jangan berenang di kolam pemancingan, dan jangan berenang di sumur. Apalagi sumur itu berbahaya, satu kali kalian ceplos cebur, langsung kalian pasti tenggelam karena dapat membahayakan adik-adik kalian dirimu. Bukan saja adik-adik, tetapi Pak Guru juga kalau berenang di perigi sumur pasti akan bahaya. Nah, yang pertama adalah pengenalan di air kolam renang. Nah, ini untuk pemula. Pada saat kalian melakukan renang, jangan langsung ke tempat renang, ke kolam renang langsung lompat langsung dalam air langsung. Jangan, ya. Kalian harus melewati tahap-tahap berikut, fase-fase berikut. Yang pertama adalah duduk di pinggir kolam renang. Kalian duduk di pinggir kolam renang dulu. Nah, duduk di pinggir kolam renang, kemudian masukkan kakimu ke air. Kasih masuk kakimu ke air. Kemudian gerakan ke depan dan ke belakang. Bersailan seluruh badanmu dengan air dan rasakan kesegarannya. Nah, pada saat kalian mau ke kolam renang, kalian duduk di air dulu, ya. Duduk di air. Baru kalian kasih masuk kaki kalian di kolam renang, lalu kalian gerakan kaki kalian, ya. Supaya kalian merasakan bagaimana rasa kesegaran ketika kalian berada di dalam air, ya. Nah, yang berikut adalah berjalan di air. Nah, masuklah ke air, pilih kolam yang dangkal, berjalan sesuka hatimu. Nah, pada saat kamu melakukan aktivitas di air, kamu harus masuk di air, di dalam kolam renang. Tapi kalian harus masuk di dalam kolam renang yang benar-benar dangkal, ya, tidak dalam, ya. Dan masukkan kaki kalian di kolam dangkal dan kalian berjalan sesuka hatimu, ya. Nah, terima kasih anak-anakku. Materi kita sampai di sini dulu. Pesan dari Pak Guru, jangan pernah melakukan berenang di sungai, di pantai, dan kolam renang yang dalam. Karena itu membahayakan kalian, ya. Nah, itu saja pertemuan kita di hari ini. Berikutnya kita akan membahas tentang materi berikutnya, pertemuan kedua, nomor 3, ayo loncat-loncat di air, dan nomor 4, mengelilingi kolam renang, ya. Dan kelima, bermain bola di air, dan keenam, latihan pernapasan. Nah, itu saja materi kita anak-anakku. Pak Guru harap kalian selalu paham, ya, tentang cara bermain, beraktivitas di air. Nah, sebelum kita mengakhiri materi ini, mari kita mengakhirinya dengan berdoa. Ayo mari kita berdoa. Berdoa selesai. Bye-bye anak-anakku. Pesan Pak Guru, tetap jaga jarak, selalu pakai masker, jangan melawan orang tua. Ya, dadah, bye-bye.